Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi LSM Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan jelang tengah hari Kamis 14 Agustus 2025, menyuarakan desakan agar Kejati Kalimantan Selatan menindaklanjuti berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut Wan Palagan. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi LSM Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan jelang tengah hari Kamis 14 Agustus 2025. Aksi yang dikoordinatori Baharudin dari Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan ini menyuarakan desakan agar Kejati Kalimantan Selatan menindaklanjuti berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut Wan Balangan. Menurut Baharudin, laporan resmi telah mereka ajukan tertanggal 30 Juni 2025, serta surat permintaan penjelasan tertanggal 30 Juli 2025, yang dilengkapi bukti awal dugaan perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian duit. Investasi modal pemerintah daerah kepada PT Bank Perikatan Rakyat Tanah Laut dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Adapun yang kami sampaikan hari ini, bahwa dari hasil data yang kami dapat, bahwa dalam pemberian pinjaman modal itu pertama tidak didukung oleh peraturan daerah. Ini yang perlu kita sampaikan. Seperaturan daerah itu sudah jelas, DPR itu punya wewenang membuat peraturan daerah, membuat anggaran dan pengawasan atas penggunaan dana APBD. Kenapa tidak dilibatkan? Dalam kesempatan ini pun, Baharudin meminta adanya jawaban dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar mereka bisa mempertanggungjawabkan pada mereka yang telah memberikan informasi, lantaran khawatir diamnya LSM ini dikira sudah mendapatkan sokokan. Adapun yang kami minta itu cuma satu aja, jawab masih ditindaklanjuti, masih dipelajari selesai, supaya kami ini LSM ini jangan sampai tanggapan dari masyarakat yang memberi informasi masalah ada penyimpangan ini, kami ini masuk suguk dah makan suap, tidak ada lagi mempertanyakan. Ketua LSM Babak Kalimantan Selatan, Baharudin Wetakwani Prima TV memadahkan aksi kali ini menyoroti berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di beberapa wilayah, serta pelanggaran kode perilaku jaksa oleh mantan Kejari Marabahan dalam pemeriksaan saksi kasus tukar guling tanah Desa Kolam Kanan dengan KUD Jaya Utama pada 2019. Koalisi LSM Kalimantan Selatan memberikan dukungan pula terhadap langkah Kejati Kalimantan Selatan dalam memproses kasus penyertaan modal Pemkap Balangan tahun 2022 dan 2023 kepada PT Asa Baru Daya Cipta Lestari. Dalam perkara tersebut, Direktur Utama perusahaan telah menjadi terdakwa dengan kerugian negara mencapai 18,6 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP. Baharudin menyatakan koalisi LSM ini pun mendesak pula penindakan terhadap pihak lain yang disebut bertanggung jawab dalam perkara hibah di Balangan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Tipikor Banjarmasin. Baharudin menegaskan dugaan korupsi yang telah terjadi di Tanah Laut harus diusut tuntas agar kada merugikan negara. Ya, kami mengharap ini supaya diusut tuntas. Jangan sampai sudah begini pelanggarannya yang luar biasa, kan jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak begitu berarti di Kabupaten Tanah Laut itu tabel hukum. Kita sebagai contoh, Balangan punya perda aja, Kejaksaan Tinggi sudah bisa menetapkan adanya penyimpangan perbuatan hukum, sudah bisa menetapkan tersangka dan sekarang menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Kasih Penkum, Kejati Kalimantan Selatan, Priyo menyatakan sabaratan laporan akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hasilnya pun nantinya akan disampaikan kepada si pelapor. Bahwa seperti kita ketahui semua bahwa demo hari ini barusan telah selesai dilaksanakan, yang pada intinya kami mewakili
dengan Kejaksaan Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih dari teman-teman yang telah memberikan aspirasinya terutama terkait dengan masalah penegakan perkara tindak pidana korupsi. Jadi kami berusaha untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut secara proporsional, dan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Dan insya Allah ketika sudah ada hasilnya kami akan segera menyampaikan informasi tersebut kepada